Ya pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita itu lagi 4DX lagi untuk week 5 ya, atau week 4 di bulan September 2023. Nah, kebetulan kita sudah closing ya, jadi saya akan nge-review, nge-highlight hasil pencapaian kita di bulan September. Oke, ya. Nah, kita total di bulan kemarin September kita tidak achieve target. Kita risetnya dari MTKA Jogja ya, terutama total target kita 107 juta, aktualnya 62 juta, di total sekitar 58%. Itu karena ngelihat DSI nya tinggi ya. Kalau saya dicek DSI di Jogja itu sekitar 52 hari. Jadi untuk kebutuhan stok itu untuk 52 hari penjualan lah, jadi sehingga nggak bisa open PO gede-gede. Nah, yang kedua MTI target 278, kita cuma 111 juta, jadi pencapaian kita cuma 40%. Itu dari akun Yoma sama Asia. Untuk Asia sih kalau ngelihat dari segi DSI itu masih normal 28 hari, cuman mereka sudah tutup target Orionnya, jadi nggak open PO. Nah, untuk Yoma sendiri, kalau Yoma itu DSI nya tinggi banget, itu sekitar 80 harian. Untuk SBM ya memang pengakuan info dari bayarnya juga, kondisi toko mereka sepi dari bulan Agustus sampai September kemarin, sampai dengan week 4 juga masih penjualan mereka masih minus dari target, dalam banget. Jadi baru sekitar 40%-an lah dari target penjualan September itu di week keempat. Jadi di September kemarin Yoma juga nggak open PO lagi di week 4-nya, terus tidak tutup Oreo. Jadi lumayan dalam lah di MTI kita, cuman 40% pencapaiannya. Nah, untuk trader target 10 kita achieve di 12 juta, jadi sekitar 114%. Untuk GT target 414 juta 448, jadi total 108%. PO terakhir toko Andi itu berapa? 60-an ya. Jadi kalau misalkan Andi ini nggak ngambil aja berarti sekitar 380-an lah gitu. Ya, sebenarnya kita dengan target tinggi di 400-an itu kebantu sama toko Andi ini. Udah berapa bulan dari kemarin ya kita dibantu terus sama toko Andi ini. Oke, lanjut untuk withdrawalnya MTKA total 57, kita cuma 16 juta atau 29%, sama kendala di Jogja itu juga dari DSI Nutrilon kita sekitar 60 harian. Jadi stok sekarang di Jogja tuh cukup untuk 2 bulan penjualan gitu. Jadi bulan kemarin tuh nggak open PO lah di week ke-3 sama week ke-4. Kita sudah estimasi juga tetap tidak keluar open PO-nya karena make sense juga sih dengan melihat data DSI mereka sekitar 60 harian. Nah, untuk MTI sendiri target 13, atau kita 9 itu dikontribusi oleh Yoma. Untuk Asianya sebenarnya sama, untuk DSI tidak terlalu tinggi, cuman karena target Orionnya sudah sampai jadi tidak open PO. Jadi total pencapaian kita di September kemarin sekitar 70%-an, 75%-an lah kalau Karma jadi hilang. Tapi nggak apa-apa, di kuartal 3 kita nge-achieve
tapi mudah-mudahan di kuartal 4 ini kita bisa maintain terus sampai akhir bulan di Desember bisa achieve terus. Oke, terima kasih teman-teman atas kontribusinya di kuartal 3 kemarin untuk dari segi sales. Nah lanjut, ini untuk retur di DC Garut di bulan September kemarin kita ada over allowance di GT ya, primary sales itu 460, returnya 3,8 juta, itu dari RKD kemasan dalamnya 2,1 juta, expire 1,7 juta. Ya seperti yang udah disampaikan, kita maintain di rusak kemasan dalam agar bisa mengurangi lah gitu. Kemarin saya udah tarik datanya, terus ada list outletnya toko-toko yang retur rusak kemasan dalam di bulan September kemarin. Nah, nanti saya di-share terus minta ininya ya, BWPR-nya ya. Jadi nanti saya dicek retur di toko mana sih yang nggak sesuai sama BWPR gitu reasonnya. Nanti saya coba email untuk mengurangi retur rusak kemasan dalam. Itu lanjut untuk Nutrilon masih di bawah allowance, baik MTKA maupun MTI, jadi masih oke lah. Total YTD juga masih di bawah allowance 0,1%. Nah ini untuk EC saya sengaja highlight dari awal tahun ya, buat inilah apa namanya tuh cerita historinya. Nah jadi Andrite masuk kapan? Februari juga, itu pasti belum full cover ya karena masih didampingi sama SR sebelumnya. Berarti Andi masih di area Andi ya. Nah itu dari highlightnya. Pindah ke selatan Juni, Mei. Nah kalau Andi masuk dari Mei. Ini tanggal 10 berarti ya. Mei tanggal 10. Oke. Sedikit edit karena dari Januari sampai Mei kita masih turnover SR ya. Jadi kita normalnya Juni ya. Juni Andi di area utara, Andri di area selatan. Untuk historinya dari Juni sampai September kita masih ada progres peningkatan baik di Andi maupun Andri. Jadi kita ngelihat hasil kerja Andi sama Andri itu di Juli sampai September lah. Jadi untuk Andi Juli 14,3, Agustus 14,3, September 16,3, Andri 15,2, 16,2, 16,6. Jadi di 3 bulan terakhir ada peningkatan progres walaupun tidak bisa ke 19 ya, tapi secara progres ada peningkatan. Terus secara YTD dibandingkan dengan APM 2022 untuk Andi sih dari 16,1 ke 16,3 ada peningkatan. Untuk Andri belum, dari 17,2 ke 16,6. Tapi September yang perlu kita garis bawahi itu juga dibantu dengan hari kerja yang ada toleransi hari kerja 1 hari, jadi bisa gede lah gitu. Kalau misalkan nggak ada toleransi hari kerja itu ya sekitar Andi 15,3, Andri 16,3 ya. Tapi Andri juga ada izin 1 hari kan ya nggak masuk ya. Jadi kalau misalkan masuk 1 hari itu ya bisa 16,6 sih pasti gitu. Ya kalau promo masih oke sih, udah 100% GT. Kalau MTI itu memang sama seni yang ininya handle-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.